Rumah sakit Cempaka Indah menjulang tinggi, megah di siang hari. Tapi saat malam tiba, rumah sakit itu seperti perangkap sunyi yang menunggu korbannya. Malam itu suasana hening dan menakutkan. Hujan ringan menyelimuti fasad megahnya bangunan dengan suasana yang suram. Latar belakang pemandangan kota yang tenang sangat kontras dengan kengerian yang akan terjadi di dalamnya. Jam menunjukkan pukul 1.17 dini hari. Hujan rintik-rintik di luar jendela. Di ruang isolasi lantai 8 yang remang-remang, Rina meneliti catatan pasien. Perasaan tidak nyaman tumbuh dalam dirinya setelah mendengar cerita tentang kamar 813. Tiba-tiba, jeritan menusuk terdengar dari alarm monitor jantung dan memecah kesunyian. Jeritan itu berasal dari kamar 813 yang mengerikan. Jantung Rina berdegup lebih cepat. Ia tahu kamar 813 sudah kosong. Tidak ada pasien di sana. Rina perlahan membuka pintu kamar 813. Udara dingin menyambutnya. Ia melihat monitor jantung menyala. Garis hijau naik turun perlahan. Dan ranjang pasien penuh bekas tidur seseorang. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Rina mendekat perlahan. Tiba-tiba layar monitor berubah, menampilkan wajah seseorang. Wajah pucat, mata melotot, dan darah keluar dari hidung dan mulut. Lalu, layar monitor padam seketika. Rina diliputi rasa takut, langsung berlari ke ruang perawat, mencari perlindungan. Tapi saat tiba di sana, alarm berbunyi serempak. Seluruh monitor pasien menyala sendiri. Semua layar menampilkan angka 813 berkali-kali. Dalam keputusasaan, dia membanting tangannya ke tombol darurat. Tapi tidak ada jawaban. Hanya disambut dengan keheningan yang mencekam. Telepon di ruang perawat berdering. Dengan tangan gemetar, Rina mengangkatnya. Terdengar suara dari telepon tersebut. Kamu sekarang yang tinggal di sini. Esok harinya, petugas shift pagi menemukan ruang isolasi lantai 8 dalam keadaan kosong. Tidak ada satupun pasien. Semua alat medis mati. Semua catatan menghilang. Dan semua jejak perawat Rina pun lenyap. Hanya satu benda yang tertinggal di ruang perawat, yaitu foto Polaroid usang. Dalam foto itu, terlihat Rina berdiri di tengah lorong lantai 8, tersenyum, dikelilingi oleh pasien-pasien tanpa wajah. Nurna tiba di kota kecil dengan mobilnya. Hujan gerimis menambah kesan suram. Dia berhenti di depan Hotel Cahaya Langit, bangunan tua dengan lampu remang-remang yang tampak usang namun kokoh. Nurna tiba di resepsionis Hotel Cahaya Langit, siap untuk check-in. Resepsionis menatapnya dengan tatapan aneh. Saat Nurna meminta kamar 306, resepsionis berkata, Maaf mbak, yakin mau kamar 306? Biasanya, tamu kami menghindari kamar itu. dengan tersenyum dan tatapan penuh tekad, Nurna menjawab. Justru itu yang saya cari. Akhirnya, petugas resepsionis pun menyerahkan kunci tua dengan plat kuningan bertuliskan angka 306. Nurna memasuki kamar 306. Kamar itu terletak di ujung lorong lantai 3. Cahaya redup, dindingnya dingin, dan langit-langitnya tinggi. Lukisan besar di atas ranjang menampilkan potret seorang wanita bergaun putih dengan mata terpejam dan wajah kosong. Nurna meletakkan barang-barangnya dan mulai mengetik di laptop. Suara tuts, laptop memecah keheningan.
Pukul 01.12 dini hari, Nurna mendengar suara ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Nurna mengintip dari lubang pintu, tapi tidak ada siapa-siapa. Saat ia berbalik, lukisan di atas ranjang berubah. Mata wanita itu terbuka, menatap lurus ke arah ranjang. Nurna terkejut dan mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya. Pukul 3 pagi, Nurna terbangun dan mendapati ada seseorang berdiri di sudut ruangan. Sosok seorang wanita dengan rambut panjang, gaun putih robek, dan tangan berlumuran darah. Wanita itu berbisik, "Apa kamu bisa menulis kisahku?" Nurna kehilangan kesadaran dan jatuh pingsan. Nurna turun ke lobi dengan tergesa-gesa dan bertanya kepada petugas resepsionis. Maaf Pak, kemarin malam saya menginap di kamar 30. Saya mengalami hal yang sangat aneh. Petugas itu menatapnya bingung. Mbah, kamar 306 sudah ditutup sejak 5 tahun lalu. Sejak insiden bunuh diri itu. Nurna terkejut dan bertanya dengan suara bergetar. Bunuh diri? Resepsionis itu pun menjawab. Iya, seorang penulis wanita gantung diri di kamar itu. Katanya dia sedang menulis novel terakhirnya. Tapi sampai sekarang, tak ada yang tahu akhir ceritanya.